Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 159, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru selamat Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia, bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Ibadah ini terlaksana hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 162, baitnya yang pertama dan kedua, Hosiana Putra Daud. Siap-siaplah engkau, atur tahta
Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Izin saya membuka masker saya dan tak henti-hentinya untuk kita harus saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Puji Tuhan, kita malam ini masih bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan pada malam ini kita ambil dari Esra 8 ayat 21 sampai 23. Kalau sudah disiapkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan akan firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan dari Esra 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kamu merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puasa adalah praktek yang universal umat manusia. Praktek puasa ini ada di beberapa agama-agama, termasuk dalam tradisi Kristen. Mari kita lihat yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Yang pertama di Ulangan pasal 9 ayat 18, di mana dikatakan, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali.
roti tidak kumakan, dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Musa melakukan puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Memohon pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Yang kedua, di 2 Samuel 12 ayat 16. Puasa Daud. Jadi puasa ini dilakukan sebagai ganti dari dosa yang dilakukan Daud dengan Batseba. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan pada perbuatan Daud itu. Dan sebagai akibatnya, anak mereka akan mati. Daud melakukan puasa, tidak makan, dan semalaman berbaring di tanah agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Tapi pada hari yang ke-7 anaknya meninggal. Yang ketiga di Ester 4 ayat 16. Ester berpuasa bersama orang Yahudi di Persia, di tanah pembuangan, selama 3 hari. Puasa ini bertujuan untuk mendukung, menyemangati Ester yang akan menghadap Raja Ahasveros demi membela bangsanya agar lolos dari genosida, yaitu pembastian orang-orang Yahudi. Ada lagi di Daniel 1 ayat 12. Saya bacakan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel berpuasa selama 10 hari, hanya makan sayur dan minum saja. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Kita berangkat dari Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku. Dalam Lukas 18 ayat 12 ini mencatat bahwa orang Farisi memelihara tradisi puasa 2 kali seminggu. 3 hal yang penting menurut pandangan orang Yahudi adalah sedekah bagi orang miskin, berdoa, dan berpuasa. Tapi dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18, Yesus mengingatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang baik itu jangan disalahgunakan, yaitu sekedar hanya menarik perhatian orang lain
agar mendapat pujian. Yaitu berdoa di jalan-jalan, di tikungan-tikungan, puasa dengan muka muram, lesu, seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sendiri diceritakan di Matius 4 ayat 2, berpuasa selama 40 hari 40 malam tidak makan. Puasa yang dilakukan Yesus Kristus sama dengan yang dilakukan Musa. Bedanya puasa yang dilakukan Musa dalam rangka pertobatan dan pengampunan. Sedangkan puasa yang dilakukan Yesus Kristus untuk menghayati agar tugas dan panggilannya di dunia. Mengendalikan diri dari godaan dunia dalam rangka memenuhi karya penebusan. Dalam Lukas 5 ayat 33 sampai 35 mengisahkan ketika Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tentang murid-muridnya yang tidak diajarkan berpuasa sebagaimana para murid Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yesus ini memberikan kesan bahwa puasa tidak wajib dilakukan, terutama ketika ia masih bersama dengan para muridnya. Kita tidak diwajibkan puasa dalam rangka pertobatan dan pengampunan. Karena pertobatan dan pengampunan ada dalam Kristus, bukan terletak pada puasa itu. Puasa bukan sesuatu yang diwajibkan, melainkan sesuatu yang disarankan agar umat Kristen dapat hidup sebagai pribadi yang berkualitas, yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Pelaksanaan puasa untuk mengendalikan diri terhadap dunia yang merusak iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Esra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk sebuah perjalanan yang aman bagi orang Israel. Pertanyaannya, mengapa mereka perlu berpuasa
dan mengkhawatirkan perjalanan yang ditempuh? Karena mereka akan melakukan perjalanan panjang selama 4 bulan ke Yerusalem dari Babel. Mereka mengkhawatirkan serangan dari pihak musuh dan penyamun. Mereka tidak hanya khawatir dengan diri mereka, tetapi juga anak-anak kecil dan harta benda yang mereka bawa. Mereka butuh perlindungan khusus dari Allah. Bisa jadi sebenarnya Ezra meminta raja kerajaan Babel untuk mengawal dengan kekuatan tentaranya. Bisa sebenarnya. Tapi di hadapan raja, Ezra mengucapkan pengakuan imannya bahwa tangan Allah pasti melindungi perjalanannya. Tangan Allah yang disembah orang Israel pasti melindungi perjalanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan iman Ezra inilah yang menjadi dasar atau alasan terhadap tindakan puasa yang dilakukannya. Tangan Tuhan membuat raja memberikan kepada Ezra apapun yang diinginkan. Tangan Tuhan melindungi perjalanan dari Babilonia dan sampai ke Yerusalem. Dengan demikian, puasa bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga sendiri. Saya baca di Yesaya 5 ayat 6 sampai 7. Yesaya 56 6 sampai 7. Demikian bunyinya. Berpuasa yang kukendaki, jadi berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap suaramu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puasa memiliki pengertian persekutuan dan kesejahteraan bersama, baik diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Puasa mengajak kita untuk peduli dan memberi bantuan yang nyata buat mereka yang hidup dalam penderitaan, kesusahan, kemelaratan, dan tidak berdaya. Bahkan masyarakat yang masih trauma dan terdampak virus COVID-19. Tuhan
Tuhan Allah menghendaki puasa mendatangkan kesejahteraan hidup bagi gereja, bagi bangsa, bagi masyarakat. Amin. Mari kita aminkan dari Kidung Jemaat nomor 73 bait 1 dan 3. Hai langit, pasanglah telingamu. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapan wahai bumi, semoga firman-Mu di hatimu, laksana pohon akan berbunyi. Walau umatnya didapatinya hidup sengsara di ketanusan, Tuhan berkat kasih karunia-Nya yang memberikan keselamatan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dengan anugerah-Mu sampai detik ini kami masih bisa belajar akan firman-Mu. Mampukan dan tuntunlah kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Bapa pengampun, kami memberanikan diri datang ke altar-Mu yang kudus, seraya memanjatkan keinginan dan harapan-harapan kami, walau kadang harapan-harapan kami bisa beda dari kebutuhan kami. Dan Bapa lebih tahu kebutuhan kami. Bapa dalam surga, kami mohon pengarahan-Mu bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 serta upaya menyembuhkan mereka yang terjangkit COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri. Bapa dalam surga, bimbinglah dan lindungi para dokter, perawat, tenaga medis, dan relawan yang menangani pasien. Bapa penyayang, Bapa mau melihat keluarga-keluarga yang berduka cita korban COVID-19. Bapa memberikan kekuatan dan penghiburan dan berkat-Mu melimpah pada keluarga yang ditinggalkan. Bapa, Engkau mau menghampiri jemaat kami, anak-anak muda kami yang saat ini mencari pekerjaan, mencoba memulai usaha. Bapa, berikan motivasi, dorongan agar mereka tidak mudah putus asa, agar mereka tetap semangat. Bagi jemaat dan anak-anak muda yang sudah mendapatkan pekerjaan dan usaha yang dijalankan, Bapa berkati mereka agar mereka berprestasi dalam pekerjaannya dan usahanya selalu maju.
Bagi jemaat, anak-anak muda yang masih dalam studi, Bapa berikan akal budi, kepintaran agar mereka berprestasi dalam masa studinya. Bagi jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit dan masa pemulihan, Tuhan angkat sakit penyakitnya dan kembali sehat, ya Pak. Bapa di dalam surga, bagi jemaat yang bersuka cita ulang tahun, biarlah bisa merasakan kehangatan cinta Tuhan, mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan. Begitu juga para lanjut usia, Tuhan mau peluk dengan kehangatan cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita naikkan kidung pujian dari kidung jemaat 433 bait pertama dan 2. Aku suka membagi. Aku
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati yang tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat, Minggu ketiga Prapaskah dalam ibadah keluarga bersaja pada hari Rabu 17 Maret 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Johannes Mardiono yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga bersaja pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 masih tetap dilaksanakan secara streaming pada pukul 19.00 WIB. Demikian warta ibadah keluarga bersaja Rabu 17 Maret 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan. Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 2, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau tetap penyayang penggodaku, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin,
Tuhan Yesus memberkati.